Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Majan Susan. Dan sesuai janji aku kemarin, hari ini aku mau berbagi pengalamanku tentang prosedur mengurus operasi laparotomi pengangkatan kandung empedu dengan BPJS kelas 3. Stay tune terus di channel YouTube Majan Susan. Jadi kemarin kan aku bilang ya, kalau ukuran polip empedu itu belum mencapai 1 cm atau 10 mm ke atas, maka belum perlu dilakukan penanganan khusus, dalam hal ini operasi pengangkatan kantung empedu. Jadi misalnya kalau kalian terdiagnosis ada polip empedu dan ukurannya masih di bawah 1 cm atau 10 mm ke bawah, biasanya cuma disaranin untuk minum obat rutin aja dan menjaga pola makan. Dalam hal ini mengurangi makanan yang berlemak tinggi kayak santan-santan, goreng-gorengan, dan perbanyak buah dan sayur. Serta kendalikan kolesterol Anda jangan sampai tinggi. Ukuran tinggi itu berapa? Di atas 200. Nah, bicara soal kolesterol tinggi, itu pemicunya sebenarnya bukan karena habis makan berlemak aja, tapi juga bisa karena terlalu banyak makan karbohidrat, tapi tidak pernah olahraga. Dan diusahakan ubah gaya hidup Anda supaya lebih sehat, supaya polip itu tidak membesar ukurannya. Karena kata dokter, ukuran polip itu cuma bisa netep aja atau membesar, kalau mengecil nggak bisa. Selain itu perlu dievaluasi dengan pemeriksaan USG secara berkala, apakah ada pembesaran polip atau tidak. Nah, untuk kasusku, polip empeduku itu ukuran 0,6 cm atau 6 mm. Tapi kenapa dioperasi? Kan belum 1 cm. Ya karena mulai ada keluhan tidak nyaman, seperti nyeri perut yang menetap atau tidak hilang ketika habis makan yang berlemak gitu. Terus rasanya tuh kayak ada balon yang nempel di perut kananku gitu, kayak kemeng gitu loh. Aku pikir sih radang ya, rasanya kayak bengkak gitu, tapi cuma di bagian perut sebelah kanan aja. Terus kerasa banget itu pas bangun pagi, rasanya tuh kayak capek tapi separuh tok gitu. Dan pas mandi hampir pingsan dan terjadi 2 hari berturut-turut. Biasanya tuh kalau aku nyeri habis makan makanan berminyak gitu, kadang cuma rasanya kayak nusuk aja, habis itu sembuh sendiri. Tapi yang ini tuh nggak nahan, nyeri itu nggak hilang-hilang, berhari-hari kayak gitu terus. Jadi aku mutusin untuk periksa ke dokter karena aku pakai BPJS. Begitu datang ke fase 1, aku nyerahin kartu BPJS, terus dicek suhu, tensi. Pas giliran masuk ketemu dokter prakteknya, aku menceritakan keluhanku kalau nyeri perut kanan dan hampir pingsan. Terus aku minta rujukan ke poli bedah umum karena aku memang udah ada lihat polip empedu dan pernah USG sebelumnya. Tapi di situ dokter itu nulisnya kolelitiasis gitu, batu empedu, bukan polip empedu sesuai keluhanku. Setelah itu dokter buat orat-oratan di kertas, terus nanya aku mau ke rumah sakit mana, kapan mau periksa, terus aku bawa ke petugasnya itu tadi, orang-orang dokternya. Habis itu nunggu surat rujukan di print dulu, dan setelah dapat rujukannya aku langsung ke rumah sakit rujukan karena kebetulan masih pagi, jadi tak pikir ya wes lah nyandak ngurus sisan gitu. Yang menarik di sini adalah setelah kita habis periksa di fase 1, di aplikasi JKN Mobile itu muncul semacam kayak kuesioner gitu loh, nanya pendapat kita tentang pelayanan di fase tadi gimana, terus kita kasih bintang berapa dengan pelayanannya kayak gitu. Sampai di rumah sakit rujukan yang pertama, aku mau ambil antrian deket satpam, tapi sama satpam itu disuruh balik keluar dulu ke tenda depan buat cek suhu sama isi form gitu. Setelah dicek suhuku dan ternyata normal, lenganku tuh dikasih kayak ditempel stiker warna hijau gitu. Habis itu baru masuk ke ruang pendaftaran, ambil antrian sama ngisi form database karena aku baru pertama kali keperiksa ke rumah sakit itu. Nah, setelah habis ambil nomor antrian, aku nunggu bentar, lalu aku ngasih ke CS-nya kartu BPJS, surat rujukan dari fase 1. Terus ditanya sama CS-nya mau periksa dokter siapa dan jam berapa mau periksanya gitu. Terus aku milih yang jam 8 malam, pikirku mau pulang sih nanti malamnya baik lagi gitu. Setelah nunggu bentar, dibuatlah surat buat rawat jalan ke poli bedah umum. Nanti malam balik sini lagi ya, on time, oke. Nah, malam hari ini aku tuh kembali lagi ke situ dan langsung naik ke lantai 2, terus ngasih surat rawat jalan itu ke perawat yang jaga di situ. Terus aku dicek suhu, dicek tensi, sama nimbang BB, terus diukur tinggi badan. Nggak lama kemudian tiba giliranku masuk ke ruang dokter. Terus aku cerita keluhanku
tentang nyeri perut kanan habis makan nasi goreng itu waktu itu. Dan dokter baca surat rujukannya, karena tulisannya koletiasis dikira ada batu empedu. Terus aku bilang bukan dok, polip empedu, aku bilang gitu. Dan aku nunjukin hasil USG ku. Setelah dokter lihat hasilnya, dia langsung nyaranin untuk operasi gitu. Aku sih iya ini aja, karena aku tuh orangnya nggak mau nunda pengobatan modelnya. Bendang wis ndang bar ndang mari ngono kan. Nah sebelum periksa sih aku udah siapin mental sek buat operasi. Mumpung ditawari ya wis di sana. Nah tapi kata dokter itu nggak bisa dioperasi di rumah sakit ini karena Ale nggak ada. Jadi aku dirujuk lagi ke rumah sakit lain. Tapi dokternya dia juga gitu. Ya wis lah manut ae gitu. Terus aku ditanya lagi kapan ada rencana mau periksa ke rumah sakit rujukan nih. Aku bilang secepatnya dok, ya wis langsung dibikin surat rujukan. Terus turun ke lantai 1, ambil antrian lagi, minta surat namanya elegibilitas dari rumah sakit ini dan surat rujukan ke rumah sakit berikutnya. Nah setelah jadi surat itu terus dibawa ke kasir untuk dimintakan sampel. Dan sekali lagi ya, setiap habis periksa itu selalu muncul kuesioner di JKM Mobile tentang pelayanan tadi gimana di rumah sakit gitu. Ya ini responku sih baik aja ya, lancar dan mudah pengurusannya. Dokternya juga datang tepat waktu, udah gitu aja. Lalu di hari yang ditentukan aku ke rumah sakit rujukan berikutnya. Tapi sebelum ke sana aku udah daftar online gitu lewat website. Sambil baca pendaftaran awal jalan mesti gimana dulu prosedurnya. Jadi aku udah siapin berkas-berkasnya. Jadi kalau kalian misalnya mau ke rumah sakit, belum pernah ke rumah sakit tersebut, itu pelajari dulu di website ya alurnya gimana, supaya nggak bolak-balik gitu. Nah keesokan hari ini aku tuh datang ke rumah sakit itu dan selalu dicek suhu gitu kan, disemprot cairan hand sanitizer di tangan, baru masuk ke rumah sakitnya. Terus nunjukin nomor booking online yang udah di screenshot. Jadi kemarin itu aku daftar online. Nah buktinya itu di print atau di screenshot, ditunjuk orang dari satpam ini. Setelah dapat nomor antrian dari satpam, tiba giliran dipanggil ke CSC. Terus aku serahin semua berkas-berkas yang aku baca di website. Tapi kayaknya nggak perlu, cuma butuh rujukan aja sama kartu BPJS ternyata. Terus dapat kertas warna pink. Tulisannya formulir kendali pasien BPJS non PBI. Untuk antri di depan poli bedah umum lantai 2. Terus tiba giliranku masuk ke ruang dokter bedah umum. Karena dokternya sama dengan rumah sakit yang kemarin, jadi aku langsung dibikin surat gitu loh. Dokternya ngomong sama perawatnya, ini yang kemarin saya suruh operasi gitu. Langsung dibuat surat buat periksa darah sama ronsen C. Jadi aku ke lab radiologi dan menyerahkan surat pengantar dari dokter ke loket pendaftaran pasien. Nah di sini yang nunggunya agak lama. Setelah di ronsen aku tuh nggak langsung ambil hasilnya karena nunggunya hampir 3 jam sendiri. Belum cek darah pula, jadi aku tinggal terus aku cek darah. Dan setelah diambil darahku aku pulang. Besok aja wis aku ke rumah sakit lagi ambil hasilnya, pikirnya cepet gitu loh. Esokan hari ini aku balik lagi ke rumah sakit, tapi gak usah daftar, langsung ke lab ambil hasil ronsen sama cek darah. Pikirku kan cuma ambil hasil ya, tak kira cepet, ternyata masih nunggu lagi. Baru dapat hasilnya, terus aku ke poli bedah lagi, nemuannya perawatnya. Terus tak kasih loh hasil labku. Sama perawatnya itu diantar ke ruang dokter anestesi. Nah ini yang makin lama lagi nunggu nih. Dari jam 9 sampai jam 1 dokter itu baru ada, mungkin ya habis operasi gitu. Dan di dokter anestesi itu sebenarnya cuma ditanya aja sih, pernah operasi gak sebelumnya, apa sama alergi apa, wes gitu tak ditanya 2 hari itu tok. Terus dicek hasil darahnya, terus dia bilang oh ini kurang sebenarnya, harus ada cek bilirubin sama SGPT yang belum, tapi tidak apa-apa, nanti aja nek sudah masuk kamar rawat inap sekalian gitu. Habis dari ruang dokter anestesi aku diantar lagi sama perawat ke ruang IGD buat daftar rawat inap. Nah di situ nunggu lagi beberapa jam. Setelah tiba giliran dipanggil, petugasnya bilang ini kamarnya masih penuh, jadi nunggu ya, nanti sore baru kosong, jadi nanti ditelepon aku. Akhirnya aku pulang ke kosan, nunggu telepon dulu dari rumah sakit. Aku dapat telepon itu sekitar jam 6:30 dan langsung berangkat. Sampai di rumah sakit, ke IGD lagi, nunggu lagi beberapa menit, baru muncul perawat bawa kursi roda. Karena aku masih kuat jalan, yo aku jalan aja ke ruang rawat inap gitu. Sampai di sana aku masih ngisi formulir lagi, terus ditanya alergi makanan apa, alergi obat apa gitu, terus disuruh tanda tangan beberapa formulir. Di
Dijelasin juga kalau belum ada tindakan apa-apa, nunggu dokter datang meriksa lagi karena hasil labku tuh bagus semua ini. Cuma perut kanan aja yang nyeri hilang timbul dan akhir-akhir ini netep rasanya itu. Nah malam itu tuh aku kayak pindah tidur aja gitu loh. Aku di kamar tuh isinya cuma 3 bed. Kamar kelas 3 tuh isinya cuma 3 bed. Nah keesokan harinya tiba-tiba aku dan 2 pasien yang sekamar sama aku tuh dipindah di ruang kelas 4 gitu. Terus tapi ya enggak apa-apa sih, di kamar kelas 4 itu isinya 6 bed dan jauh lebih terang dan lebih luas. Hari itu dokternya datang, tapi cuma lewatin aku aja sambil bilang ke perawat, ini operasi. Setelah itu aku mulai dipasang infus gitu. Malam hari ini ada instruksi dari perawat, nek besok pagi itu puasa mulai jam 3 pagi, karena jam operasi itu jam 10 gitu. Sama mau dipasang kateter, jadi bagian bawah itu harus dicukur dan keramas sama mandi. Pagi-pagi aku tuh udah mulai mandi, udah mulai keramas juga, dengan tangan masih diinfus. Karena aku udah biasa opnam jadi aku nggak masalah gitu, udah biasa mandi dengan selang infus gitu. Terus ganti baju operasi sama pakai kerudung rambut gitu. Nah habis mandi mulai datang perawat nih mau pasang kateter. Jujur ini baru pertama kali aku dipasang kateter, itu rasanya ngilu pol dan tegang ya, kayak orang resel-resen kebelet pipis tapi nggak bisa keluar gitu, dan rasanya tuh nggak nyaman banget. Nah kita tegang selangnya tuh jadi susah masuk, jadi aku berusaha rileks dan nahan ngilu. Air kencing itu keluar tapi nggak berasa karena rasanya nggak diteken gitu. Tapi aku coba pasrah dan berdoa semoga ini cepat berlalu ya Tuhan, karena ngilu banget, belum pernah juga. Selanjutnya masuk kamar operasi. Sebenarnya sih aku udah sering ya masuk kamar operasi karena dulu endoskopi udah 4 kali, jadi nggak berasa takut atau parno. Tapi kayak ya ruangannya tuh dinginnya kayak pas endos. Nah ini tuh luar biasa dinginnya, berkali-kalinya kamar operasiku yang dulu bikin aku tuh sampai menggigil. Sampai ada salah satu dokter apa perawat di situ yang matiin AC-nya karena nggak tega lihat aku kedinginan. Sedangkan bios itu belum bekerja. Terus dokternya lain tuh bilang, dokter yang lainnya bilang, loh kok dimatiin no AC-nya, kita nggak bisa kerja dong. Terus dinyalain lagi. Aku gigil lagi tuh pas dinyalain AC-nya. Aku tunggu tuh ada sekitar 15-30 menit kok aku nggak tertidur ya, nggak terbius juga, aku juga nggak kuat dingin gitu kan. Tapi aku coba belajar positive thinking, belajar relax, pasrah wes. Pas dipasang oximeter di jariku itu alatnya kayak rusak gitu, karena bunyinya cuma 1 kali tit gitu. Biasanya kan kalau oximeter kan bunyinya tit 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 sesuai dengan irama jantung kita ya, tapi itu cuma 1 kali tit mati gitu. Sampai dokter itu masang ulang di jariku berkali-kali, dan setelah lama nggak terbius juga, dokter anestesinya mulai nanya ke dokter untuk naikin dosis jadi 100. Terus dia bilang berdoa ya, nanti kalau udah selesai operasi terus sebut namamu sendiri gitu. Oke, habis disuntik anestesi akhirnya aku udah sadar. Tahu-tahu tuh aku udah di luar ruangan operasi gitu, udah selesai operasi ini, dan aku tuh masih menggigil. Ditambah lagi ada nyeri bekas jahitan operasi. Karena nggak kuat dingin, aku panggil perawat dan aku diberi selimut listrik bentar. Terus diambil lagi, aku dipindah di kamar pasien, dan itu posisinya masih menggigil. Karena aku nggak kuat, aku ngerasa batuk, aku pengen batuk juga. Karena aku nggak kuat, aku batuk gitu. Terus aku muntah darah, tapi cuma 1 kali. Kata perawatnya itu efek obat biusnya. Nah, habis muntah darah 1 kali, asam lambungku tuh naik terus itu. Aku ngeludah berdarah dan rasanya tuh kayak nano-nano. Gimana? Tangan kiriku diinfus, terus perutku kayak tersayat-sayat perih gitu rasanya, kan bekas operasi. Terus bagian bawah itu di kateter. Miring kanan atau miring kiri batuk keluar darah. Jadi aku cuma bisa telentang tapi bantalku rada dinaik gini. Terus adikku tuh datang bawa botol isinya air hangat, dan aku mulai merasa hangat setelah 15 menit kemudian. Jadi masa kritisnya udah berlalu dan aku agak penasaran kok nyeri banget ya. Tak lihat buka baju operasiku, tak lihat jahitannya itu lumayan gede, 13 cm dari ulu hati ke pusar. Aku nggak nyangka loh jahitannya sepanjang itu, posisinya vertikal juga. Pikirku cuma 5 cm gitu. Terus aku nanya dokter, kenapa jahitan di perutku panjang banget? Terus dokternya bilang itu karena leherku besar. Memang anatomi perutku memanjang gitu, dan leherku kebetulan besar, jadi kandung empedunya itu ditutupi oleh leher. Setelah operasi aku masih kayak sering demam gitu, kadang gatel, batuk darah, juga kadang mual, tapi untung nggak diare. Karena setelah operasi itu belum boleh makan dan minum, jadi aku dapat kekuatan dari infus aja.
Keesokan hari ini ada perawat datang dan melatih aku buat miring kanan, miring kiri. Nggak boleh maksain batuk. Batuknya boleh cuma batuk cantik ya. Biar nggak sakit dan keluar darah. Habis operasi pada disuruh latihan gerak tuh semua pasien di situ. Biar peredaran darahnya lancar, terus dilatih bangun dan jalan. Biar cepet pulang ke rumah. Aku baru pulang, aku baru boleh makan minum tuh besok aneh. Jadi aku minta makan bubur sih gitu. Tapi hari itu aku benar-benar nggak doyan makan sih, rasanya nggak masih mual dan demam gitu. Meski aku udah minum paracetamol dan perbanyak air minum, rasanya tuh masih kayak greges gitu loh. Sebenarnya kalau cek suhu ya normal, cuma rasanya greges aja. Makanan di rumah sakit yang aku makan ya bangsane koyo bacem tempe, telur dadar tapi gorengannya tuh goreng garing gitu, nggak sampai klomo-klomo. Sop, terus sayur buncis wortel kayak gitu-gitu sih yang bening-bening gitu. Setelah bisa bangun dan duduk di hari itu, kateterku mau dilepas. Lalu kateter dilepas tuh rasanya wah kemerdekaan terasa sekali. Infus dilepas juga, jadi aku saking semangatnya langsung jalan ke kamar mandi sambil nahan perut perih luka bekas jahitan. Tapi aku langsung anemia tuh berkurang-kurang, mungkin karena masih penyesuaian dan aku belum makan seharian jadi tensiku agak rendah. Hari itu aku pulang di rumah sakit dan adikku mesen grab car buat aku balik kos gitu. Terus dokter nyangoni obat 6 macem. Salah satu diantaranya adalah antibiotik. Aku tuh sebenarnya paling gak suka minum antibiotik. Kenapa? Pilnya tuh gede-gede, susah ditelan. Kalau lupa minum bakteri bisa kebal, dihancurin juga nggak boleh. Jadi selama minum antibiotik tuh penuh tantangan rasanya. Makan itu harus jaga banget, jangan sampai muntah. Batuknya sakit apalagi muntah gitu. Kan makan itu kan minum obat antibiotik itu harus rutin ya. Karena aku salah makan dikit muntah. Dan muntah itu bisa berjam-jam dan berhari-hari, tidak barbar. Karena aku modelnya senengannya tak kuras semua sampai kosong baru bisa makan lagi. Sedangkan ini aja batuk aja sakit gitu, apalagi muntah. Kontrol berikutnya aku minta ganti obat sirup aja semua deh biar lebih mudah minum. Kontrol hari pertama awalnya sama dengan pas periksa ke rumah sakit rujukan buat rawat jalan. Hari itu adalah hari ganti perban. Setelah perban dibuka, difoto sama perawatnya, terus ditunjukkan sama dokternya. Waktu itu luka aku belum kering, terus sama perawat dikasih tahu supaya rajin makan protein, gak usah mikirin luka gitu. Nah, setelah kontrol hari pertama, dokter bilang nanti kalau kontrol lagi, minta rujukan baru lagi ya. Jadi aku balik lagi ke fase 1, minta rujukan baru, meski rujukan yang kemarin masih berlaku 3 bulan. Karena memang prosedurnya kayak gitu, jadi setelah operasi rujukannya harus baru lagi kalau mau kontrol lagi gitu. Nah pas pulang dari rumah sakit tuh ada ibu-ibu PKK jenguk kosku kan, terus disaranin makan daun binahong biar luka operasi itu cepat garing loh. Aku juga ngikutin aja, kebetulan tetanggaku banyak yang punya tanaman itu jadi tinggal minta. Tapi aku cuma makan 7 lembar, tak cuci terus tak makan langsung gitu, rasanya pahit sama langu. Cuma sekali itu aja, habis itu nggak doyan lagi. Aku gencari aja makan protein sesuai saran perawat gitu. Kontrol kedua aku senang karena luka bekas operasiku tuh sudah kering. Cuma rasanya tuh kayak ketarik-tarik aja, masih cekit-cekit tapi sidik tau rasanya. Kontrol kedua merupakan kontrol terakhir dan aku ambil hasil PA. Ternyata dugaanku bener radang empedu dan polip empedu. Tapi untung jinak, jadi itu adalah kontrol terakhir dan aku masih disangoni obat terakhir sebanyak 5 macam. Habis itu nggak baik lagi dan dinyatakan selesai. Dokter ngasih laporan berupa surat ke fase 1 menyatakan kalau tindakannya udah selesai dilakukan. Jadi pulang dari rumah sakit, ambil obat, lalu ke fase 1 nyerahin surat dari dokter bedah. Setelah operasi rasanya masih agak nyeri dikit-dikit sih. Dan awal-awal tuh kayak 2 harian gitu sering diare setelah makan. Jadi aku makan yang kukus-kukus, rebus-rebus, kuah-kuah aja. Kalau misalnya makan tempe yang gorengnya minyaknya dikit aja, atau dibacem tempenya. Jadi aku nggak diare lagi. Sekarang makan udah normal, tapi tetap jaga. Aku nggak makan santan lagi, aku nggak makan makanan sing kayak nasi goreng, bakmi goreng, itu sudah nggak lagi. Nggak punya kantong empedu, aku tetap bersyukur karena sekarang makan udah sangat dijaga dan lebih sehat. Tinggal pemulihan dari cekit-cekit bekas jahitan aja, belum bisa naik motor juga. So buat kalian yang mau operasi itu nggak usah parno, nggak usah takut, terus jalani aja gitu loh. Kalau takut dibedah laparotomi bisa
mengusulkan laparoskopi aja, tapi tergantung dokternya juga sih. Sekarang udah nggak ada keluhan apa-apa, sudah sehat seperti biasa, dan selalu tetap happy dan bersyukur atas apapun yang terjadi, karena kalau nggak ada kayak gini nggak bisa berbagi sama kalian kan. Sekali lagi buat kalian yang terdiagnosa ada polip di empedu dan ukurannya belum 1 cm, jaga makan kalau kalian tidak mau dioperasi. Oke, dan kalaupun harus diambil kantong empedunya, ya sudah jangan aja. Dengan begitu kalian jadi punya reminder makan jadi lebih sehat, itu nggak makan makanan yang berlemak lagi. Oke guys, segitu dulu harga kesehatan. Punya kantong empedu maupun tidak punya kantong empedu tetap disyukuri. Selalu salam sehat luar biasa.